seluruh peserta yang sudah merename. Dan pagi ini kita usahakan, kita optimalkan selama 1 jam. Kalau bisa termasuk dengan sesi tanya jawab terkait dengan aturan ataupun tata tertib untuk pelaksanaan di hari Minggu di jam 8:30. Tapi jam berapa peserta harus datang nanti kita akan sampaikan. Oke, mari kita mulai. Apakah di layar peserta sudah muncul share screen-nya, tampilannya? Sudah, Bu. Sudah ya, oke, kita lanjutkan. Kita langsung saja. Pada briefing ini yang akan saya sampaikan adalah memahami ketentuan umum pada semua peserta briefing, kemudian ketentuan uji kompetensi nasional, tata tertib pelaksanaan uji, kemudian adanya panduan penggunaan aplikasi uji kompetensi nasional. Sehingga ketentuan umum yang harusnya sudah berlaku yang masuk ke dalam Zoom ini adalah peserta yang sudah terdaftar melalui admin yang sudah di kampusnya masing-masing, dalam hal ini dari UPB dan Universitas Hatia kalau nggak salah namanya ya. Kemudian dinyatakan sehat dan psikis sehingga layak untuk hadir di TUK dalam kondisi sehat. Memastikan kesiapan mengikuti UKOM dengan mengikuti briefing yaitu pagi ini, kemudian hadir tepat waktu nanti pada hari Minggu serta mematuhi tata tertib. Itu sebagai ketentuan secara umum. Kemudian untuk jadwalnya adalah karena kita di sesi 3, maka pelaksanaan UKOM kita dilakukan di hari Minggu. Yang nasional ini betul hari Sabtu dan Minggu tergantung sesi. Kalau sesi 1 ada Minggu pagi, Sabtu pagi, kalau sesi 2 di Sabtu siang, sesi 3. Nah, karena kita sesi 3, maka kita melaksanakan di hari Minggu tanggal 18 Juli 2026 jam 8:30 itu mulai. Tapi peserta tidak boleh datang, baru datang di jam itu, harus lebih pagi karena akan mengikuti beberapa prosedur. Ini jam pelaksanaannya, mohon diperhatikan karena kita berada di waktu Indonesia bagian Barat, kita ada di sesi 3, maka kita ada di jam 8:30 sampai jam 11:30 di hari Minggu. Saya ulangi, hari Minggu tanggal 18, tanggal 19 Juli 2026. Kemudian untuk karantina, nanti peserta itu datang akan diarahkan oleh panitia eh, mengisi daftar hadir, pemeriksaan segala macam, baru masuk ke ruang karantina. Nanti ada arahannya. Kemudian eh, briefing ini bersifat wajib untuk diikuti oleh seluruh peserta uji kompetensi secara daring. Karena kondisi kita memungkinkan secara daring, maka dilaksanakan secara daring. Nah, mohon untuk semua peserta silakan membuka kamera. Jadi bukan saya yang meminta secara khusus, tapi memang ini standar bahwa semua pada saat briefing saat ini harus membuka kamera saat Zoom. Tadi saya sudah sampaikan untuk merename, yaitu dengan sesi. Saya ulangi, sesi, nama, dan institusi. Cuma karena tadi kita ada dua, karena lazimnya biasanya antara sesi nurse dan D3, itu biasanya mereka memisahkan. Cuma di sesi ini, karena jumlahnya yang ikut sedikit untuk yang nurse, digabungkan dengan D3, maka saya meminta yang D3 dan nurse itu menyebutkan rename di depan namanya, ada nama dan di belakang ada nama institusi. Kemudian menggunakan pakaian rapi dan sopan ini menjadi catatan. Tolong menggunakan kemeja, jangan menggunakan kaos oblong dan sendal jepit, tolong sekali. Dan jangan pula menggunakan celana jeans. Saya ulangi, pakaian rapi dan sopan, tapi tidak menggunakan kaos oblong, tidak pula menggunakan celana jeans. Sama sendal, meskipun bukan sendal jepit, hanya selop, tetap judulnya sendal. Jadi kalau bisa, gunakan sepatu, yang penting rapi, pakaian, gunakan kemeja. Tidak harus lengan panjang, lengan pendek boleh, tapi tolong harus sopan dan rapi karena kita dalam kondisi resmi dan untuk ujian kompetensi. Kemudian pada saat briefing betul-betul fokus menyimak karena nanti
datang jam berapa, apa yang harus dilakukan, ke arah mana, itu tolong benar-benar diikuti. Kemudian saya akan melakukan screenshot sebagai bukti bahwa peserta ini sudah mengikuti briefing. Jadi masing-masing peserta pun boleh melakukan screenshot untuk bukti diri sudah mengikuti briefing di hari Jumat pagi. Untuk kesiapan peserta, pada saat hari H, peserta itu membawa kartu peserta yang telah dicetak. Nah, kartu peserta ini sudah diberikan kepada admin di masing-masing universitas asalnya dan sudah diberikan atau pesertanya sudah mengambil kepada admin tersebut sehingga pada hari hanya sudah harus membawa kartu peserta yang sudah dicetak. Kemudian peserta itu menunjukkan kartu identitas boleh dalam bentuk KTP, SIM atau paspor, tapi lazimnya KTP atau SIM. Paspor ini jarang, tapi kalau keduanya itu tidak ada atau terkendala yang ada paspor silakan. Atau identitas lain yang memiliki foto. Kemudian peserta wajib mengikuti briefing H-1 ujian, bukti briefing di bawah saat ujian. Nah, ini kenapa peserta itu harus foto diri. Kalau Anda pakai HP ataupun laptop, boleh screenshot, kemudian itu disimpan. Jadi nanti pada saat ujian, itu akan menunjukkan bahwa sudah mengikuti briefing. Buktinya berupa foto screenshot tadi. Jadi saya ulangi sekali lagi. Sekarang silakan untuk sambil mendengar suara saya penjelasan ini, silakan screenshot wajah Anda di layar monitor untuk bukti di foto, kemudian nanti pada saat hari H itu ditunjukkan. Jelas ya semua peserta sampai sini? Cukup jelas? Jelas, Bu. Baik, terima kasih atas responnya. Kemudian untuk nama belum semuanya di rename. Mari silakan merename tadi seperti saya sampaikan sama screenshot. Tolong bagi Asy Rahayu, kemudian siapa lagi nih yang belum membuka Zoom layar kamera, silakan membuka. Cindy, Cierin, maaf ya saya sebutkan nama-namanya karena ini menjadi syarat utama pada saat kita briefing saat ini. Saya lanjutkan lagi. Pada saat kegiatan ujian, peserta hadir di tempat ujian 90 menit sebelum ujian dimulai. Jadi tolong dicatat, ujiannya memang 8.30. It's mean jam paling telat jam 7 Anda sudah harus di sini. Saya ulangi, ujian memang dimulai jam 8.30, tapi jam 7 sudah harus hadir di tempat ujian. Kemudian di ruang ujian itu 30 menit sebelum ujian dimulai. Artinya kenapa peserta diarahkan harus datang 1 jam setengah atau 90 menit sebelumnya, karena 30 menitnya sebelum dimulai sudah harus hadir masuk ke dalam ruangan. Dan 1 jam sebelumnya ngapain aja? Nanti ada proses mengisi absensi, verifikasi. Tadi bukti diri sudah ikut briefing, menunjukkan kartu identitasnya, dan ada pemeriksaan secara khusus nanti terkait dengan kesiapan. Jadi mohon pada semua peserta untuk bekerja sama supaya kita lancar, tidak ada yang telat. Di jam 7 paling telat semuanya sudah harus hadir di lokasi. Kemudian tipe soalnya adalah MCQ dan harus memilih salah satu dan tidak ada sistem minus. Jadi jangan berpikir kayak ujian umpetan ya kalau zaman dulu. Kalau salah akan dikurangi sehingga pada saat memilih kayak ketakutan. Ingat ini tidak ada sistem minus atau mengurangi. Jadi silakan memilih soal secara yakin, kemudian tidak ada ketakutan secara psikis, sehingga nanti apa bisa mengoptimalkan atau efisiensi pengisian waktu sehingga pada saat selesai tidak ada soal yang tertinggal, sehingga memunculkan kepanikan dari satu orang ke orang lain biasanya. Jadi tolong kepada seluruh peserta ini dipahami bahwa jawaban yang diberikan pada soal itu tidak, kalaupun salah, itu tidak menyebabkan
berkurangnya nilai pada soal yang dijawab dengan benar. Cukup dimengerti ya. Kemudian untuk tata tertib selanjutnya adalah menggunakan pakaian tadi sudah saya sebutkan rapi, sopan, tidak kaos oblong, harus bersepatu. Jadi jangan sampai ditemukan tadi saya sudah ngomong sih jangan menggunakan sendal meskipun tertutup. Yang namanya sendal itu kan paham ya. Ada yang terkesan di depannya tertutup, bagian belakangnya terbuka. Itu bukan 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 sepatu, harus sepatu. Sendal nggak boleh, saya ulangi tidak boleh sendal. Mau tertutup, setengah tertutup, apalagi terbuka sendal jepit nggak boleh. Kaos oblong nggak boleh, tetap harus dengan kemeja. Boleh kemeja lengan panjang atau lengan pendek, monggo silakan. Tidak diperkenankan yang tadi saya sudah sebutkan, celana jeans segala macam sudah secara tersurat jelas. Kemudian membawa perlengkapan ibadah dan keperluan pribadi bila diperlukan. Karena kita di sesi pagi, mudah-mudahan kalau berdasarkan waktu, eh, jam 11 itu kita sudah selesai. Sehingga tidak melewati waktu sholat. Jadi kalau ini tampaknya diperuntukkan buat yang melewati beberapa sesi ujian, bukan hanya satu sesi. Kalau kita kan cuma di sesi 3, aman kita. Untuk barang elektronik, contoh ya, bila peserta membawa tab ataupun HP, jam tangan, segala macam, nanti boleh dibawa, namun akan ditinggal di ruang karantina. Jadi pada saat masuk ruang ujian, tidak ada satupun barang elektronik, buku catatan, alat tulis, jam tangan, makanan, minuman yang dibawa. Jadi hanya membawa diri. Mohon dicatat ya. Bila ada ditemukan peserta yang memerlukan kondisi khusus, contohnya apa ya punya kebutuhan khusus untuk minum dalam sekian jam, misalkan 1 jam sekali diharuskan minum atau di jam obat, untuk berkoordinasi pada saat masuk mendaftarkan diri dengan petugas atau panitia. Sampaikan kondisinya, barangnya titipkan pada panitia. Nanti itu akan di-keep oleh panitia sehingga pada saat jam yang ditentukan atau yang diminta itu akan diberikan di tempat. Kemudian bila ada peserta yang kedapatan membawa perlengkapan yang dilarang, tadi sudah disebutkan, maka resikonya akan diambil serta dicatat dalam berita acara ujian. Tolong peserta, saya yakin semua peserta di sini pengen lulus dan tidak ada kendala. Sepele sebetulnya, cuma karena kita mengikuti standar yang di pusat, tolong betul-betul dipahami. Kalau memang dilarang, tolong jangan dibawa. Karena tidak akan ditegur, tapi akan diambil. Yang lebih parahnya akan dicatat. Nah, dicatat ini yang kita tidak apa ya, tidak tidak berharap jangan sampai gara-gara hal seperti ini peserta nanti digagalkan. Jadi saya sangat berharap semua panitia dapat bekerja secara profesional. Kami berusaha memfasilitasi semua peserta sehingga peserta bisa fokus, optimal, dan bisa mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan. Kemudian di ruang uji peserta hanya boleh membawa kartu ujian yang sudah di print out, kemudian kartu identitas. Air putih ini tolong, ini sebetulnya tidak dibolehkan kalau misalkan ditaruh di PC. Kalaupun boleh, ini hanya dipegang oleh panitia. Jadi silakan, tapi dengan catatan melaporkan diri sebelum ujian dimulai. Kalau memang ada keperluan untuk eh, minum obat pada saat ujian. Kemudian tidak membawa barang berharga, sekiranya perhiasan segala macam, please untuk yang di momen ini silakan dilepas, tinggalkan di rumah. Karena terus terang kalau terjadi sesuatu, maka ini tidak mudah bagi panitia bagaimana cara mempertanggungjawabkannya. Jadi kalau bisa tolong tidak usah bawa barang yang tidak diperlukan, apalagi sifatnya barang berharga, perhiasan dan kawan-kawan. Kemudian segala resiko kerusakan ataupun kehilangan ini yang dititipkan kepada panitia merupakan tanggung jawab setiap peserta. Karena di briefing ini sudah dijelaskan tidak membawa barang berharga, maka kalau terjadi kehilangan maka dikembalikan menjadi resiko bagi setiap peserta. Artinya tidak ada ganti rugi.
Garis bawahi ya. Jadi kita sama-sama jelas. Kemudian peserta yang terlambat pada satu ujian, apalagi sudah login, maka tidak diperkenankan mengikuti ujian. Tolong dicatat. Jadi sebetulnya kami sangat berharap bahwa semua peserta datang di jam 7 on time supaya eh, tadi tidak mengganggu dan tidak menghambat. Dan maaf saja kalau ada sampai terlambat di fase orang sudah mulai login ujian, maka tidak diperkenankan mengikuti ujian. Kemudian peserta tidak diperkenankan untuk meninggalkan ruang ujian tanpa izin pengawas. Kalau memang kebelet perlu ke toilet, tolong eh, izin dulu dengan pengawas. Kalau dapat izin, itu pun harus diawasi, maka boleh. Namun ini sebetulnya akan merugikan peserta karena tidak akan membuat waktu ujiannya bertambah, tetap akan berkurang. Sehingga saya sangat berharap kepada semua peserta, tolong siapkan diri dengan matang. Kalau mau ke toilet di awal sebelum mulai, silakan. Karena catatannya kalau di tengah-tengah pas ujian tidak ada penambahan waktu, sementara soal tidak akan berkurang, tetap dia segitu, waktu tetap segitu. Jadi ini menjadi perhatian bagi semua peserta. Mohon maaf kalau misalkan bicara saya terlalu cepat, karena memang banyak yang harus kita sampaikan. Kalau tidak paham, nanti di akhir kita boleh tanya jawab. Bagi peserta yang telah selesai mengerjakan soal, itu diperkenankan meninggalkan ruang ujian, tapi dengan izin pengawas. Dan kalau selesai pun nggak boleh langsung minggat, dia akan diarahkan ke ruang karantina. Begitu ya, tolong dicatat. Kalau sudah selesai, itu harus izin dulu ke pengawas atau panitia di sekitarnya. Nanti ada di sekitar mahasiswa, di sekitar peserta itu satu orang untuk membantu memfasilitasi 25 orang peserta. Jadi kalau butuh apa-apa, beliaulah yang akan memfasilitasi. Jadi termasuk kalau mau izin, izin selesai atau izin ke toilet akan difasilitasi oleh pengawas tersebut. Kemudian peserta itu tidak diperkenankan meninggalkan ruangan dengan alasan apapun bila sudah disampaikan 10 menit terakhir. Jadi kalau udah selesai pun, kalau sudah masuk 10 menit terakhir, ya sudah duduk manis diam di situ ya. Itu. Kecuali selesainya 45 menit sebelum. Daripada Anda gelisah dan bergaduh, itu boleh sebetulnya, tapi menyampaikan ke pengawas bahwa sudah selesai, nanti pengawas akan membantu, memfasilitasi, dan tidak langsung pulang, akan dikembalikan ke ruang karantina. Gitu ya. Tapi kalau sudah selesainya, terhitung sejak 10 menit terakhir, tadi saya sampaikan, nggak usah keluar, tunggu saja sampai semuanya selesai. Kemudian, selama ujian berlangsung tidak ada koreksi soal. Jadi kalau misalkan peserta merasa ada soal yang tidak dipahami atau misalkan apa, boleh menyampaikan ke pengawas, namun tidak bisa langsung diberikan respon. Kami hanya mampu mencatatnya ke dalam berita acara dan akan disampaikan ke pusat. Dan tidak ada koreksi soal baik dari pengawas maupun panitia pusat. Mohon dicatat ya. Kemudian, kalau peserta menemukan soal yang tidak tepat atau salah, itu dapat menyampaikan pada pengawas dan akan dicatat di berita acara. Sehingga akan dicatatkan nomor peserta ujian dan nomor soal serta catatan temuannya. Tapi mohon maaf tidak akan diberikan respon. Itu ya. Jadi hanya berupa mencatat nomor peserta, soal, serta apa yang menjadi catatannya. Jadi tidak akan dikoreksi di tempat. Soal yang sebenarnya kayak apa tuh tidak ada. Kemudian setiap kejadian dan pelanggaran pada saat pelaksanaan itu akan dicatat di berita acara. Jadi mohon sekali lagi kepada seluruh peserta bahwa eh, setiap pengawas itu tidak akan menegur bila peserta melakukan pelanggaran. Kalau membawa barang tadi yang tidak sesuai, maka diambil, kemudian dicatat dalam berita acara. Atau contoh realnya adalah bicara sendiri, berisik sendiri, atau membuat kegaduhan, maka akan dicatat di berita acara. Kemudian sekali lagi ya yang sama peserta yang melanggar tata tertib akan dicatat di berita acara. Jadi bertubi-tubi sebetulnya ya. Dia tidak ditegur, tapi langsung dicatat berita acara, tapi ini akan menjadi pertimbangan pastinya terkait dengan kelulusan. Jadi mohon peserta jangan sampai ini terjadi
Makanya tadi dijelaskan berulang-ulang, ditulis secara berulang-ulang supaya menjadi perhatian. Kami sangat berharap bahwa penyelenggaraan ini dapat membantu peserta mencapai hasil yang diinginkan. Tapi juga mohon kerjasama peserta untuk konsisten terhadap tata aturan yang ditetapkan. Kemudian peserta yang melanggar tata tertib ujian tidak akan diingatkan, ini sudah saya ingatkan, tidak akan diingatkan oleh pengawas. Mengapa? Karena ketika pengawas memberikan peringatan kepada peserta, dikhawatirkan mengganggu peserta yang lain. Saya yakin semua peserta pada saat masuk ke ruangan, memulai aktivitas ujian, itu pasti ada perasaan tidak nyaman, nervous secara psikologis. Ditambah lagi kalau pengawas itu akan lakukan peringatan kepada peserta yang dinilai melanggar peraturan. Itu semakin membuat dia jadi tidak fokus, tidak nyaman. Nah, untuk mencegah hal tersebut, maka bila terjadi pelanggaran, maka tidak akan diingatkan oleh pengawas, namun resikonya akan dicatat di berita acara. Ini sudah saya ulang bertubi-tubi nih, sudah berapa kali. Jadi mohon pada peserta, eh, sebaiknya kita sama-sama tertib sesuai dengan aturan yang diberikan, sehingga tadi dapat membantu kita semua, kami bisa menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya, peserta pun bisa mendapatkan hasil secara optimal sesuai dengan harapan. Nah, ini catatan yang paling tidak kita inginkan. Peserta yang melanggar tata tertib ujian otomatis tidak lulus ujian. Ini yang paling tidak kami inginkan. Jadi mohon dipahami oleh seluruh peserta ya. Kemudian setiap selesai menjawab atau mengubah jawaban sebuah soal, jawaban akan langsung terekam sebagai jawaban yang valid walaupun bertanda ragu-ragu. Sesi ujian Anda berakhir karena waktunya habis, karena mengumpul jawaban final, semua jawaban akan dianggap sebagai jawaban final yang valid walau ada yang bertanda ragu-ragu. Ini menjadi catatan buat semua peserta. Jadi sebetulnya ketika semua peserta menjawab pada sistem, per 5 menit itu dia akan menyimpan. Semoga bisa dipahami ya. Selama ujian berlangsung, pengawas tidak akan menegur jika Anda melakukan pelanggaran. Nah, udah berapa kali nih dituliskan ya. Ini juga sama. Pengawas hanya akan menulis pelanggaran di berita acara pelaksanaan uji kompetensi. Sehingga patuhilah tata tertib dan peraturan pelaksanaan dan ujian, hindari melakukan tindakan yang dapat merugikan diri Anda sendiri ataupun orang di sekitar Anda. Sampai sini, oh ini ya, cukup jelas ya. Nah, ini yang harus dilakukan. Datang tepat waktu sebelum datang untuk melakukan ujian. Bagi yang sudah terbiasa sarapan, sebaiknya Anda dianjurkan memang sarapan. Tapi bagi peserta yang memang tidak terbiasa, mohon ini jangan dipaksakan. Jadi silakan mengukur kondisi fisiknya masing-masing. Kemudian memiliki bukti identitas resmi berfoto. Tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian membawa kartu peserta ujian, berpakaian sopan dan sepatu, kemudian memperhatikan ruang ujian. Jadi perhatikan tempat di mana gedung akan dilakukan, Anda perhatikan lingkungan sekitar, mana pintu masuknya, kemudian ikuti arah tulisan kemana harus arah masuk, kemudian memverifikasi identitasnya, siapa panitianya itu tolong menjadi fokus. Karena saya yakin kadangkala ada ditemukan peserta saking nervousnya itu seperti bingung. Jadi mohon bantuannya, kita sama-sama untuk mencari apa ya hal yang optimal secara positif, semua peserta bisa melewati ujian dan kami pun secara dinamis, mantap gitu ya, bisa melaksanakan tugas kami sebagaimana mestinya. Kemudian untuk proses ujian. Nah, ini yang paling penting. Jadi begitu datang, ya hal yang paling diutamakan itu pertama, jangan celingak-celingut nyari tempat teduh, ngambil rokok bagi perokok, tolong jangan. Jadi hal yang perlu dilakukan, perhatikan lingkungan, kemudian arah pintu masuk harus ke arah mana. Nanti akan diarahkan oleh petugas atau panitia. Hal yang pertama dilakukan adalah keluarkan identitas karena akan dilakukan verifikasi peserta, mengisi daftar hadir, kemudian menyimpan barang sesuai dengan tempat atau ruang yang telah disediakan. Dalam hal ini ada ruang karantina. Jadi nanti peserta datang, fokus,
keluarkan identitasnya, KTP kah, kemudian kartu peserta ujiannya untuk bisa diverifikasi wajahnya segala macam. Kemudian akan masuk di ruang karantina menunggu semua persiapan. Contoh, barang yang sudah dibawa itu kan nggak boleh dibawa masuk, maka akan ditinggalkan di ruang karantina tersebut rapih. Kemudian ketika sudah siap, nanti akan ada persiapan juga, pemeriksaan suhu segala macam. Nanti boleh masuk ruang ujian. Setelah dilakukan pemeriksaan apa aja? Metal detektor, kemudian verifikasi via kamera, dan pembagian UPAS. Nah, disinilah secara bersamaan persiapan ini sesaat sebelum masuk ruang ujian, peserta itu akan dilakukan pemeriksaan metal detektor, verifikasi identitas diri, foto, kamera, dan pembagian UPAS untuk bisa mengakses soal. Kemudian masuk ruang ujian, semua sudah duduk tenang, ruang ujian. Sebelum mulai, kita akan berdoa dan latihan. Nah, nanti akan diberikan UPAS, tapi ini untuk UPAS uji coba. Jadi secara serentak, kemudian kita akan mulai bila aba-aba itu bukan dari saya, tapi dari pusat. Pusat menyampaikan ke saya, kita lakukan secara bersamaan. Jadi di sesi 3 seluruh Indonesia itu akan serentak dilakukan secara bersamaan. Kemudian setelah pelaksanaan ujian selesai, maka peserta boleh pulang, tapi dalam hal ini kembali lagi ke ruang karantina karena akan mengambil si barang yang tadi dititipkan di ruang karantina. Boleh setelah itu pulang. Menjadi catatan bahwa pertama, pada saat masuk ruang ujian tidak dibolehkan membawa makanan, minuman. Kalaupun harus karena ada membawa obat segala macam, tolong ini dititipkan dan disampaikan kepada pengawas. Nanti pada saat waktunya akan disampaikan oleh pengawas. Jadi air minum itu tidak boleh ditaruh di eh, dekat komputer dan kawan-kawan karena akan berisiko dan memang tidak dibenarkan dalam aturan hukum ini. Begitu ya. Satu lagi, tolong karena di bawah bagian kaki itu ada banyaknya kabel dan ini sangat ber apa ya bersentuhan dengan kelancaran akses. Jadi maaf. Kadangkala tanpa kita sadari karena kita gugup, karena fokus dengan soal, bingung dengan memikirkan jawabannya, kadang kita sulit mengontrol kaki. Jadi tolong kepada semua peserta tolong kakinya tidak menendang sifat yang adanya kabel atau ada barang di situ. Anda kalau kalau misalkan sulit karena kakinya sering kemana-mana, kontrollah kakinya atau coba taruh di bawah kursi sehingga tidak mengganggu apa namanya tuh barang di sekitar kabel segala macam. Khawatirnya kalau terjadi kerusakan secara tidak sengaja akibat tendangan kaki, berakibat apa maaf, jaringan pada saat pengerjaan soal terputus, terkendala. Sehingga kan yang dirugikan adalah peserta itu sendiri dan ternyata kabel ini akan mempengaruhi dua komputer. Kan kasihan ya yang berbuat satu orang, tapi yang menerima akibatnya orang lain juga ikut kena. Nah, ini tolong sekali lagi kepada semua peserta menjadi perhatian. Memang kakinya kaki kita sendiri, tapi yang menerima akibatnya bukan cuma kita sendiri, orang lain juga kena. Jadi, silakan sekali lagi saya ingatkan kontrol diri. Kalaupun mungkin pada saat kita ujian ya karena kondisi psikis segala macam, kakinya diupayakan taruh di bawah kursi taruh di apa ya di pas di bawah kaki kursi gitu diikat bukan diikat maksudnya dia nempel lah di situ jadi dia nggak akan nendang ke kiri ke kanan mohon ini terkesannya sepele ya tapi yang dipertaruhkan adalah kelancaran pada saat ujian satu atau dua orang peserta bahkan yang bukan pelakunya ininya pelakunya sendiri kemudian ini penggunaan aplikasi ujian akan saya jelaskan ini adalah tampilan login peserta UKOM. Nah, bila diperhatikan,
Ini adalah tampilan di mana di yang sebelah sini kursor saya menunjukkan bahwa belum siap digunakan ujian. Artinya baru tampilan awal. Kemudian dengan menggunakan password, kita akan mulai masuk. Ketika IP address-nya sudah di whitelist, maka dia siap untuk login ujian. Maka tampilannya akan seperti yang di sebelah kanan. Gitu ya. Kalau yang sebelah kiri, ini artinya IP address-nya masih terblokir. Karena biasanya kaitannya IP address publiknya belum. Ini nanti akan dibantu oleh pengawas di sekitar peserta. Jadi peserta itu masing-masing peserta itu sudah ada pengawas 1:25. Jadi bila peserta merasa bingung dengan tampilannya, maka boleh boleh angkat tangan, nanti pengawas akan datang menghampiri. Apa yang tidak paham nanti boleh sampaikan. Begitu ya. Oke, kemudian ini adalah tampilan login peserta UKOM. Jadi, ketika sudah login, peserta UKOM itu akan melihat adanya informasi singkat mengenai pelaksanaan UKOM, seperti tampilan ini. Nah, sesaat akan mulai, baru kita akan setelah setelah dinyatakan mulai, baru kita akan mulai ujian. Tapi nggak langsung ujian, tapi kita akan simulasi ujian. Nanti dikasih UPAS, tapi ini UPASnya untuk yang trial. Jadi UPAS yang diberikan kepada peserta di awal sebelum masuk itu jangan langsung digunakan. Nanti ini khusus yang untuk simulasi ujian dulu. Tampilannya seperti ini. Ada tulisan di bawahnya mulai simulasi. Jadi sebetulnya ini percobaan dulu, belum masuk ke soal yang sebenarnya. Tapi ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap peserta memang sudah betul-betul memahami. Ini ya, tadi untuk yang simulasi. Kemudian pada simulasi ini akan diujikan 3 buah soal. Silakan mengisi, jangan memikirkan masalah benar apa salah. Namanya juga simulasi. Kalau ternyata setiap soal itu lancar, mengklik jawaban, berarti kan aman ya. Berarti kita udah persiapan ke soal yang sebenarnya. Itu tujuannya dari simulasi ujian ini. Oke. Ketika memulai, simulasinya sudah tertulis 3 soal terlewati, maka simulasi selesai. Nah, setelah dijawab, nanti ada di bawah lanjut ke ujian kompetensi. Nah, untuk lanjut ke ujian kompetensi ini akan diarahkan. Kemudian untuk tata tertib dan pengaturan pelaksanaan uji kompetensi, peserta wajib membaca tata tertib dan peraturan pelaksanaan uji kompetensi. Kemudian klik setelah dibaca di sini, klik di sini saya setuju dengan peraturan di atas. Ya, kemudian klik lanjut. Nih, ada tombol di bawah ini, lanjut. Di sini ada checklist ya, jangan lupa ada kotak kosong. Ini harus checklist. Saya setuju dengan peraturan di atas, baru di sini diklik lanjut. Baru kemudian kita akan masuk halaman berikutnya untuk mulai ujian. Nih yang ada eh, kotak panjang warna hijau ada tulisan masuk ujian. Baru nanti diklik. Kemudian selama proses uji kompetensi, keterangan warna pada navigasi soal itu ada warna hijau. Artinya jawabannya sudah diisi oleh masing-masing peserta. Tunggu sebentar ya. Ininya lobet. Wih, di mana yuk? Anu ini ngecas ini yuk. Bisa. Oh, ada dah sorotan. Sampai dah. Yuk, 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 yuk.
Tes, maaf ya. Kita lanjutkan lagi terkait dengan soal. Warna pada soal itu menunjukkan mengenai navigasi soalnya. Ada warna hijau. Warna hijau ini menandakan bahwa soalnya sudah dijawab oleh peserta. Kalau putih berarti belum dijawab. Nih, lihat ini ya. Kemudian, kalau misalkan merasa diri ragu-ragu, maka klik pada nomor soal, klik kanan pada nomor soal, kemudian akan muncul menjadi warna oranye. Jadi ketika peserta itu menjawab pertanyaan, ini nih ada di sini nih di bagian kanan. Kalau misalkan lagi menyelesaikan soal nomor berapa, Anda ragu-ragu, Anda boleh mengklik di sebelah kanan dari nomor soal, klik sebelah kanan, maka soal di tampilan navigasi soal Anda akan menjadi warna oranye. Tapi ketika sudah menjawab, oranye akan berubah menjadi warna hijau. Jadi, para peserta ini sebetulnya memudahkan bagi peserta sendiri ketika menjawab soal. Saya yakin masing-masing ini sudah menjalani pendampingan Ukom ya. Trik-trik untuk menyelesaikan soal Ukom, bagaimana bisa menyelesaikan satu soal yang panjang tapi cepat memahami. Nah, ketika kita terlalu fokus dengan satu soal, diulang-ulang, padahal masih banyak soal yang lain, maka peserta UKOM dimudahkan dengan navigasi soal ini. Klik saja pada sebelah kanan nomor, sehingga akan muncul warna oranye. Anda tinggalkan dulu boleh. Jadi jangan terobsesi di situ sampai selesai, sampai dapat jawaban, padahal masih ada soal di selanjutnya, masih banyak belum terjawab. Jadi sarannya adalah gunakan navigasi soal ini. Kalau masih ragu-ragu, maka klik tadi di sebelah kanan nomor, dia akan muncul warna oranye. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Jadi nanti ketika sudah sampai di akhir, Anda akan melihat navigasi soal nomor berapa yang masih ragu dan belum dijawab. Kalau sudah dijawab artinya dia akan sudah berwarna hijau. Begitu ya. Tapi kalau misalkan masih ditemukan navigasinya berwarna putih, it mean belum dijawab dan harus dijawab. Kadang-kala karena saking nervousnya baca soal nggak satu-satu langsung loncat-loncat. Atau ada tipikal orang yang dia baca soal itu begitu dia nggak bisa loncat-loncat, tapi dia lupa ngasih kode. Kodenya misalkan apakah ragu-ragu atau enggak dia nggak bisa, sehingga soalnya karena belum dijawab warna putih. Jadi ingat ya para peserta, nanti navigasi soal ini ada memunculkan di sebelah kanan warna putih, oranye, dan hijau. Hijau it means sudah dijawab, aman. Kemudian oranye itu Anda sendiri ragu-ragu. Yang ke putih artinya belum dijawab. Jadi kalau misalkan sudah dijawab, tapi Anda sendiri masih ragu-ragu dan waktunya masih panjang setelah Anda menjawab selesai semua soal, tapi waktu masih panjang, incar yang warna oranye yang sudah Anda jawab, tapi Anda sendiri masih ragu boleh. Tapi dahulukan yang masih warna putih, karena putih itu menunjukkan soal itu belum dijawab sama sekali. Sampai sini paham ya, peserta ya? Mohon maaf kalau saya ngomongnya cepat. Nah, pada akhir waktu, jangan lupa submit ujian. Meskipun sekali lagi saya sampaikan, jawaban yang sudah kita klik di di komputer per 5 menit itu sistem akan menyimpan sebetulnya. Jadi misal, harapannya sih nggak terjadi. Tiba-tiba mati listrik, berganti dengan genset, jawaban yang sudah diklik itu sebetulnya secara otomatis sudah tersimpan. Jadi peserta jangan langsung panik, "Hah, jawabanku hilang." Tidak, jadi jangan kaget, tetap tenang sambil menunggu nyala lagi. Kemudian tampilannya oke, biasanya jawabannya tetap tersimpan. Nah, setelah selesai, pastikan semua navigasi soal warnanya hijau, baru nanti jangan lupa submit soalnya, submit ujian. Ini di sebelah kanan paling bawah. Paham ya sampai sini? Nah, untuk pengisian survei pelaksanaan ujian CBT. Nah, setelah submit ujian, semua peserta itu diharuskan mengisi yang namanya survei pelaksanaan ujian CBT. Ini ada 8 bagian.
seperti tampilan pada gambar di samping ini seperti ini ya. Semua peserta tolong diperhatikan. Dengan range bintang 1 itu buruk, bintang 5 sangat baik. Jadi tolong ini diperhatikan. Pada saat pengisian, harapannya apa? Peserta mengisi ini dengan sadar. Dia menilai apa poinnya, mencolek atau mengklik bintang 1 dan bintang 5 itu secara sadar memilih menilainya secara objektif sesuai dengan penilaian pesertanya masing-masing. Oke, begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sangat berharap semua peserta kali ini bisa melewati dengan lancar dan mendapatkan hasil dengan memuaskan, bisa lulus sesuai harapan. Baik, untuk semua peserta saya colek lagi. Bila ada hal yang kurang berkenan, boleh ditanyakan. Silakan. Boleh, silakan. Oh, ini ada pertanyaan. Izin bertanya untuk kartu ujian itu di print dengan ukuran berapa, Kak? Oke, untuk masalah ukuran ini sudah terstandar dan admin yang di masing-masing universitas itu sudah punya ininya aturan bakunya. Jadi peserta jangan takut memikirkan masalah ukuran. Atau jangan-jangan ada yang disuruh ngeprint sendiri. Ada nggak? Baik peserta, setelah saya konfirmasi, memang ternyata ada yang apa namanya tuh ngeprint sendiri ya, dikasih filenya lalu print sendiri. Boleh. Jadi kalau misalkan begitu, silakan di print sesuai dengan ukuran. Jadi ukurannya dicetak sesuai dengan yang diberikan, tidak dibesarkan dan tidak pula dikecilkan, sesuai dengan file yang sudah diberikan. Oh ya, satu lagi, ini ada di catatan untuk melakukan map. Oh, untuk ngecek cek map posisi gedung lokasi UKOM bagi peserta yang belum tahu lokasi UKOM, terutama yang di luar UBB ada 2 orang, ini boleh cek map untuk memudahkan ketika pas hari hanya. Tapi kalau boleh saya sarankan yang memang berasal dari luar, sehari sebelumnya kalau boleh ya hari Sabtu sore itu bolehlah main-main ke sini untuk ngecek ininya lokasi. Jadi pas hari H nggak muter-muter lagi. Oke, ada lagi pertanyaan, Caisa. Ada fitur kalkulator pada komputer, semisal nanti ada soal hitungan, terima kasih. Iya, ada. Untuk yang ujian saat ini, ada dimungkinkan langsung di aplikasinya ada perhitungan kalkulator. Jadi peserta tidak usah membawa kertas, pulpen, segala macam, apalagi namanya kalkulator. Tolong tidak usah. Jelas ya, terima kasih Caisa atas pertanyaannya. Semoga bisa dipahami oleh peserta yang lain. Ada lagi? Karena sudah jam 9.48 jadwal saya. Setelah ini, kalau misalkan sudah cukup jelas bagi peserta, maka akan dilanjutkan untuk pengecekan perangkat di ruang komputer. Mengingat, Izin, ya izin ya Bu Eni. silakan 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 Pak. Alhamdulillah ini ada Eh, Pak Sudi. Bu Eni, Iya Pak. apakah peserta wajib mengikuti meeting ini? Apakah jadi persyaratan wajib? Kalau persyaratan wajib, para peserta harus screenshot kehadiran hari ini sebagai bukti nanti pada saat checklist. Oh ya, terima kasih Pak Sudi. Tadi di awal penjelasan, kalau nggak salah, pada saat pembacaan materi itu ada.
Jadi memang sekali lagi diingatkan untuk screenshot dari Zoom ini masing-masing peserta pas wajahnya ada sehingga difoto nanti pada saat hari hanya selain menunjukkan pada saat awal masuk kan sebelum masuk ruang karantina itu peserta itu akan menunjukkan kartu identitas sama bukti mengikuti briefing. Jadi memang tadi sudah dituliskan secara tersurat di PPT bahwa briefing hari ini sifatnya wajib dalam bentuk screenshot dan akan ditunjukkan pada saat masuk daftar hadir. Begitu, Pak. Ya, Terima baik. kasih, Pak Ya, Sudi. terima kasih Bu. Saya Ya, mengingatkan lagi ini. Karena tadi saya cek, ini sekarang 77. Tadi soalnya hanya 74 orang yang hadir. Berarti tidak semua yang hadir. Kalau sekarang udah 77, berarti baru ada yang masuk ini Bu. oh Ntar ya, pesertanya kan ada 72 ya kalau nggak salah ya. 73, Tujuh- 1 dari UBB, 2 dari 73 luar. ya. Oke. Ya, 73 berarti ini 74, 4 orang kemungkinan panitia ya. Saya, Ibu, ya, satu lagi. Kalau misalnya pengawas lapangan juga bergabung di kita, berarti ada yang belum hadir ini sepertinya. baik. Terima kasih, Pak Sudi. Itu aja, Bu. Oh Terima iya, ya. kasih. Boleh nanti Bu Erna menjelaskan ada ini, Izin Pak. Pak, ini kan kita mahasiswa dari UBB itu kan memang didaftarkannya itu adalah 71 orang. Jadi tapi ada 3 yang tidak diikutsertakan di dalam UKOM. Jadi kita cek tadi barusan sama Ibu Restu, total semuanya itu full kita 68 orang jadinya. Sudah masuk semua yang dari UBB. Oke, Kemudian dari luar 2 ya nurse-nya ya kayak gitu. Oke, berarti 70 peserta ya, 7 orang panitia. Baik, terima kasih Bu, karena kami berdasarkan apa informasi dari pusat bahwa jumlahnya juga sudah tertera. Kalau memang tidak hadir, berarti memang tidak mengikuti apa ujian pada sesi kali ini. Karena Baik, terima dihitungnya kasih. sesuai dengan apa daftar yang dikasihkan ke kami, Bu. Ya, Baik, terima kasih Bu. Ini ya. silakan dilanjutkan Bu ini. Baik, terima kasih Pak Sudi. Peserta yang lain, mungkin ada pertanyaan, boleh secara langsung, boleh diketikkan di kolom komentar, boleh. Nah, ini ya pertanyaan yang sama ini. Ukuran print SS briefing ada ketentuan enggak? Untuk yang print out briefing, ini sebetulnya nggak usah di print out ya, cukup ditunjukkan aja pada saat kita masuk memudahkan. Jadi yang di print membawa print out itu hanya kartu ujiannya saja. Untuk yang screenshot briefing itu hanya menunjukkan foto. Izin Bu, Ya, izin sebaiknya difoto aja di A4. Jadi kalau memang ini untuk kartu peserta juga pakai A4 nggak apa-apa. Jadi biar ya. jelas pada saat kita menunjukkan di kamera pada saat dia masuk. Jadi tadi ada yang menanyakan ukuran kartu peserta. Kalau bisa Mm-mm. pakai A4 nggak apa-apa. Jadi pakai A4 itu jelas dia. Oh, pakai Atau A4. kalau ada karena ada yang apa memotonya kecil sekali. Jadi pada saat dia nunjukkan di kamera intran itu agak sulit. Nah, kalau saran saya agak lebih mudah biar nggak sibuk Mm. nunjukin foto, di print aja nanti checklistnya lebih gampang. Oh, baik, Pak. Terima kasih masukannya, Ah, Pak Sudi. Baik, pada peserta, kita bersepakat ya dengan saran Pak Sudi. Ini cukup jelas. Jadi, yang bukti briefing untuk hari ini di print outkan dengan ukuran A4. Untuk kartu ujian juga di print outkan menggunakan kertas A4. Meskipun pada saat pengiriman soft file itu sudah ada ininya sih, ada ukurannya ya. Jadi printkan saja menggunakan A4 untuk yang eh, kartu peserta, termasuk yang si bukti foto screenshot briefing hari ini. Jadi nanti pada saat kita datang ke sini semua peserta selain membawa kartu peserta berupa KTP atau SIM, membawa kartu peserta ujian, juga membawa kartu bukti briefing hari ini yang sudah di print out kan. Jadi screenshotnya. Cukup jelas ya?
Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaannya? Pakaian saya ingatkan kepada semua peserta, jangan sampai ada yang tertolak gara-gara pakaian atau boleh masuk tapi dengan ada catatan di berita acara. Tadi saya sudah ingatkan berkali-kali, tolong patuhi dengan aturan yang ada supaya eh, kegiatan ini berjalan lancar dan semua peserta tidak terkendala ataupun gagal hanya karena tidak mematuhi aturan. Cukup? Ada tambahan lagi mungkin dari PL atau Pak Sudi dan tim dari IT? Siapa tahu saya ada yang kelewat, ada yang kurang, boleh disampaikan. Para peserta, Sepertinya udah cukup, Bu. cukup ya? Baik, cukup. Baik, para peserta semuanya, saya sebetulnya tidak sendiri. Ini saya di, di apa ya, diperkaya dengan tim di sini ada Pak Sudi, Bu Erna dan kawan-kawan, Bu Risma, Pak Basuki untuk bisa mendukung semua peserta. Jadi peserta harus diketahui bahwa penyelenggaraan ini didukung oleh sumber daya yang sudah optimal yang ada di UBB, sehingga mohon kerjasamanya untuk bisa mematuhi aturan sekali lagi yang tadi saya sudah sebutkan berulang-ulang. Kalau ada pelanggaran mungkin tidak akan ditegur secara langsung, tapi akan masuk berita acara. Dan sangat disayangkan sekali bila dinyatakan kegagalan itu hanya karena masalah ketidakpatuhan pada peraturan. Begitu ya. Selamat berjuang pada semua peserta. Semoga semua berjalan lancar. Saya ingatkan sekali lagi, kalau memang belum pernah ke apa namanya tuh ke sini ke tempat ujian UKOM akan dilaksanakan. Ini ada sudah di-sharing sama Pak Sudi untuk Google Map-nya memudahkan para semua peserta minimal datang dulu melihat lokasi sehingga pas hari H tidak ada yang terlambat hanya karena mencari lokasi ujian. Begitu ya, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan dari semua tim panitia, saya ucapkan terima kasih pada semua peserta. Selamat berjuang, selamat mempersiapkan diri, berdoa sebanyak-banyaknya, tenangkan pikiran sambil menguatkan mental. Kalau tidak ada lagi, saya tutup. Tidak ada lagi ya Pak ya, Bu ya. Baik, kalau tidak ada, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dulu wabarakatuh. dikit, Pak. Ada pasir kan? Boleh, silakan, Liv.